Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel DMNG. Oke, pada kesempatan kali ini kita lanjut membahas terkait tips dan trik kita sebagai seorang youtuber pemula ya. Dimana di tahap sebelumnya itu kita sudah melewati tips perekaman video di bagian produksi sebuah konten ya. Ini tahap terakhir ya, di tahap kita sebagai seorang youtuber itu memproduksi sebuah video ataupun konten ya. Itu ada di tips pengeditan, tips edit video ya. Langsung saja, sudah kita berada di tips mengedit video. Di sini dijelaskan bahwa Anda sudah selesai merekam video lama, lalu bagaimana cara merubah rekaman tersebut menjadi video yang bagus. Nah, inilah yang dimaksud dengan edit video ya. Jadi di pembahasan sebelumnya itu kita sudah membahas terkait masalah cara merekam atau mengambil sebuah video yang baik dan benar. Kita sudah membahasnya. Nah, ini masuk di mana hasil video yang kita kerjakan itu kita edit supaya video tersebut tidak bersifat mentah pada saat kita menguploadnya. Jadi video yang kita hasilkan itu jauh akan jadi lebih bagus lagi ya. Lanjut, pembahasan pertama itu adalah ambil gambar sambil memikirkan pengeditan. Di sini jelaskan bahwa saat terbaik untuk mulai berpikir tentang pengeditan adalah selama tahap penulisan, dengan membayangkan hasil editan sejak awal. Anda dapat mengantisipasi tampilan video dan reaksi penonton yang diinginkan. Jadi maksudnya ini adalah lebih ke plan sih. Kalau saya bilang pada saat kita mengambil sebuah video itu kita sudah punya rencana nih, alur cerita video yang saya bikin ini akan seperti apa, dan ada sesi-sesi di mana itu akan ada ekspresi-ekspresi tertentu ya. Kita mungkin buat slow motion lah, ataupun kondisi dalam keadaan kaget lah, ataupun dalam keadaan banyak hal di sesi-sesi pada saat kita mengambil video, ataupun ekspresi seperti ekspresi lucu ya. Nah, di situ kita sudah punya planning untuk sesi-sesi yang seperti itu. Jadi sebelum kita memikirkan pengeditan, kita sudah sebelum kita mengambil sebuah gambar di video itu, kita sudah membayangkan di detik sekian ataupun pada saat setelah ini akan seperti ini alur ceritanya ya, seperti itu. Tapi ini sekedar info ya, untuk editan-editan seperti ini nih tidak semua jenis video ya. Jadi ini lebih berlaku ke misalkan kayak mungkin vlog ataupun video vlog ya, ataupun seperti podcast bisa, ataupun memancing bisa ya. Tapi kalau misalkan kayak yang seperti ini ya, ini harus ya memang apa adanya teman-teman, harus seperti ini tanpa ada bagus sih sebetulnya kalau ada editan-editan. Tapi kalau untuk ekspresi-ekspresi tertentu itu sangat jarang untuk tipe-tipe video yang sifatnya tutorial ya, seperti itu. Kita lanjut. Tanyakan kepada diri sendiri, kapan saya harus melakukan beberapa pengambilan gambar untuk mendapatkan gambar yang tepat. Nah, itu yang dimaksud tadi teman-teman. Kapan kita mau mengambil gambar yang sesuai dengan alur cerita yang akan kita bikin, sesuai dengan plan kita ya. Kemudian apakah saya perlu rekaman tambahan, B-roll, cuplikan. Nah, ini juga ada beberapa video di mana kita konten ya, ada beberapa konten di mana konten itu memang membutuhkan yang namanya cuplikan ya. Hampir semua jenis video itu butuh cuplikan, tapi tidak semua
harus juga, tidak semua. Ini cuman sebagai tambahan supaya karena istilah dari beberapa konten kreator yang mengedukasi tentang YouTuber pemula itu kadang menyeramkan seperti itu teman-teman. Raih hati penonton di menit awal. Ya, gimana caranya? Dengan membuat sebuah cuplikan sehingga si penonton yang baru menonton video kita itu akan merasa penasaran dan akan melanjutkan. Ya, seperti itu. Sering bertambahnya pengalaman dalam mengedit. Anda dapat mengusulkan untuk membeli program pengeditan yang lebih canggih saat membeli program, pertimbangkan hal berikut. Nah, ini yang kita perlu pertimbangkan ya. Jadi kita itu sebagai seorang YouTuber pemula, ya mungkin kita pada saat mulai mengelola YouTube itu, ya kita tahu sendiri lah, YouTuber pemula itu secara budget sangat minim ya teman-teman. Teman-teman pasti menyadari itu ya. Bukan menyadari sih, mengetahui karena teman-teman mengalami ya, termasuk saya juga. Nah, kita harus bijaklah mengambil sebuah keputusan ataupun memilah-milah aplikasi apa yang kita butuhkan, karena aplikasi saja itu dalam pengeditan video itu banyak macamnya ya. Ada yang mulai dari aplikasi yang gratis ataupun ada yang berbayar juga. Tapi kalau saran saya sih sebagai seorang YouTuber pemula, hampir semua rata-rata itu memakai yang namanya KineMaster ya, KineMaster. Karena kita YouTuber pemula itu rata-rata pada umumnya 90% itu adalah memakai HP, belum ada yang namanya PC ya. Jadi kita kalau dibilang anggaran sih ya tidak ada sih sebetulnya, karena yang kita tahu rata-rata seorang YouTuber pemula itu memakainya cuman KineMaster itu. Tapi kita tetap lanjut ya membahas ya. Ini yang dibahas sebagai pertimbangan lah. Siapa tahu kita punya budget pada saat kita sudah mengelola channel kita, tapi kita belum mengetahui hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, jadi kita sudah punya budget nih, langsung main-main asal beli saja. Nah, ini bagian dari pengetahuan kita sebagai seorang YouTuber ya. Jangan sampai kita sudah punya budget tapi kita tidak terlalu membutuhkan, atau kita sudah memiliki nih tapi tetap kita karena mau ikut-ikutan dan tidak tahu ilmunya sehingga kita asal beli saja ya. Tapi ini untuk pada saat kita sudah berpenghasilan di YouTube ya. Tidak ada salahnya juga, tidak ada salahnya juga kita membahas ini ya, terkait masalah anggaran ya. Ada banyak program yang terjangkau di toko aplikasi. Nah, ini teman-teman saya bilang kan dari awal bahwa aplikasi saja itu untuk pengeditan video itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Semakin berbayar itu fitur-fitur yang ditawarkan itu akan semakin bertambah ataupun semakin lebih bagus lah ya, mulai dari kecepatan ataupun hasil video yang bisa kita edit itu lebih bagus lah, seperti itu dibanding yang aplikasi gratisan. Tapi kalau saran saya sih tetap ya, yang namanya aplikasi, saran saya sebagai seorang YouTuber pemula pakai aplikasi sejuta umat KineMaster teman-teman ya. Kemudian ada peralatan ya, apakah Anda menggunakan smartphone, DSLR ataupun perekaman video personal. Nah, ini alat penunjang ya, alat penunjang kita juga sudah bahas sebelumnya di di peralatan ya, terkait masalah ya peralatan kita sebagai YouTuber pemula yang paling utama itu adalah smartphone, apa yang kita miliki dulu ya. Jadi tidak usah berpikir dulu yang nama DSLR ataupun perekaman video profesional yang lain ya, yang bisa menghasilkan editan yang hasil gambar yang bagus. Tapi lewat smartphone dulu teman-teman, jangan terlalu banyak berpikirkan hal yang lain ya. Yang penting kita menghasilkan video dulu dan itu bermanfaat apa yang kita sampaikan ya, jalani dulu ya, seperti itu. Kemudian ada fitur program dengan harga terjangkau pun biasanya menawarkan berbagai fitur ya. Ini sama juga dengan aplikasi sebenarnya.
karena aplikasi itu akan menawarkan yang namanya fitur ya, fitur berhubungan dengan aplikasi. Jadi sudah kita bahas di atas ya terkait masalah fitur ini. Mengedit video seperti seorang profesional ya, seringkali cara terbaik untuk meningkatkan kualitas pengeditan adalah melalui praktik ya. Jadi kita sebagai seorang YouTuber pemula ya, kapan dibilang profesional? Ya pada saat kita sudah melalui berbagai macam yang namanya editan ya. Jadi kalau baru awal pasti kita belum mahir nih, belum tahu. Tapi kalau sudah beriring jalannya waktu, kita sudah banyak membuat konten, maka secara pengetahuan tentang teknik mengedit sebuah video melalui aplikasi-aplikasi tertentu itu kita akan lebih paham. Jadi yang membuat kita kualitas editan kita lebih bagus itu ya dari praktik kita teman-teman. Praktik kita gimana caranya kita bisa mempraktikkan sebuah editan ya lewat perekaman video, membuat konten ya seperti itu. Tips berikut dapat membantu meningkatkan kualitas hasil edit Anda. Kenali software Anda, apapun software pengeditan video yang Anda gunakan, coba cari pintasan keyboard. Nah ini software ya, ini peralatan ya. Kenali software peralatan. Jadi ada peralatan kita sempat bahas sebelumnya, ada smartphone untuk YouTuber pemula, untuk YouTuber sendiri itu biasanya menggunakan yang namanya PC ya. Jadi kenali software Anda. Kalau sebagai seorang YouTuber pemula, software yang kenali adalah handphone ya. Jadi cukup andalkan itu dulu teman-teman, dan pelajari aplikasi pengeditnya apa-apa sih aplikasinya. Dan saya rasa kalau untuk PC dengan handphone itu 11-12 lah untuk aplikasinya, tapi secara fitur jauh lebih bagus sih yang namanya PC dibandingkan handphone. Tapi tetap kita acuan utama kita, kalau saya bilang jangan lari dari yang namanya handphone sebagai seorang YouTuber pemula, supaya kita tidak terbebani, kita tidak merasa minder, kita tidak merasa ragu, tetap kita berkarya dulu teman-teman ya, itu kuncinya. Edit untuk kecepatan, pikirkan kecepatan dan ritme. Nah kalau kita sudah mengenali software kita ya, kita akan memiliki aplikasi ya. Contoh saja sebagai YouTuber pemula pasti HP ya, handphone itu kita akan memiliki yang namanya aplikasi KineMaster ya, itu untuk bisa kita aturlah kecepatan ataupun ritmenya di situ. KineMaster juga memiliki yang fitur-fitur yang seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah amati penonton Anda. Hal terpenting dalam cara Anda terhubung dengan penonton, dengan target penonton. Amati penonton Anda. Hal terpenting adalah cara Anda terhubung dengan target penonton. Ya, jadi ini yang disampaikan sama YouTube sendiri ya, bahwa kita harus mengetahui penonton kita. Jadi terkadang kita harus melihat analitik video kita ya. Kita harus bisa menganalisa sendiri video kita. Ada beberapa video-video tertentu itu yang memang secara view itu tinggi, ada juga video kita yang kadang rendah ya, ada yang rendah ada yang tinggi. Jadi teman-teman bisa menganalisa tuh video mana sih yang tinggi. Nah di situ kita bisa mengoptimalkan hasil cara kita mengedit. Gimana caranya? Kita lihat di beberapa momen ya. Biasanya itu kalau kita melihat di analitik itu berapa lama sih penonton kita menonton video kita itu. Mungkin misalkan video kita itu totalnya 10 menit ya, tapi biasanya penonton itu rata-rata cuman sampai di menit 4 atau 3 misalkan, mereka sudah kabur. Nah kita harus bisa memaksimalkan itu. Di menit keempat kita harus membuat penonton
di video kita yang berikutnya itu gimana caranya dia kembali penasaran dengan video kita. Itulah teknik yang perlu kita pakai untuk mengedit video dengan cara kita bisa mengenali penonton kita, ya, seperti itu. Saran dari kami, mulailah dengan apa yang Anda miliki, ya. Lagi-lagi ya, YouTube selalu menghimbau kepada semua YouTuber pemula bahwa mulailah dengan apa yang dimiliki dulu, ya. Teman-teman pasti saya yakin dan percaya memiliki handphone saja, ya, pakai itu dulu, ya. Handphone itu sudah lebih dari cukup kita untuk menghasilkan sebuah video dan mengeditnya, ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait masalah tips dalam kita mengedit video, ya. Jadi ini lebih ke bukan tekniknya. Jangan sampai teman-teman berpikir bahwa ini yang disampaikan ini tidak ada teknik sama sekali, tapi ini lebih ke panduannya teman-teman, ya. Namanya juga trik, ya, bukan cara, ya. Trik dengan cara itu beda. Seperti itu. Kalau cara itu lebih langkah-langkahnya, tapi kalau trik sendiri tekniknya seperti apa yang kita harus jalani, ya, seperti itu. Jadi ya, mungkin itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti dan dipahami oleh teman-teman, ya. Untuk pertemuan berikutnya kita sudah ada di namanya tips kebijakan dan pedoman YouTube ini. Untuk proses pembuatan produksi video sudah selesai, ya. Kita sudah harus mengenali yang namanya kebijakan dan pedoman YouTube. Ini lebih ke aturan-aturan lagi teman-teman. Jadi kita sudah melangkah di fitur dasar sudah kita lalui, pembuatan video juga sudah kita lalui. Saatnya kita harus mengetahui lagi yang namanya tips kebijakan dan pedoman di YouTube. Seperti apa sih aturan-aturan yang diperbolehkan dan tidak di YouTube itu, ya. Tapi di perjumpaan kita yang berikutnya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami dan bisa dipraktekkan oleh teman-teman, ya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.